Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruput kopi kali ini istimewa karena bukan hanya narsumnya ini dua tokoh yang saya kira menarik untuk kita simak penjelasannya tentang topik masalahnya, yaitu tentang pesantren. Juga karena ini khas ini, sekali-kalinya Cokro TV bikin konten narsum dan hostnya pakai peci semua. Dan pakai baju putih semua gitu. Jadi pakai kacamata juga. Nggak janjian, betul. Guru Gembul dan Gus Ulil Afsar Abdallah. Selamat datang ke Cokro. Selamat datang. Terima kasih. Ini apa? Betul-betul perencanaannya sangat singkat ini. Jadi kita senang sekali itu ada dua narsum kita ini. Jadi saya ingin kita membahas apa yang ramai di medsos lah, atau ramai di dalam percakapan publik tentang pesantren. Kan tadinya ada kasus Al-Khozini itu bangunan di pesantren Buduran ya di Jawa Timur, pesantren kuno gitu, pesantren tua lah gitu, itu menewaskan 67 santri dan ada beberapa yang cacat gitu. Terus rame gitu kan, karena narasinya kan itu takdir macam-macam, sementara publik pengennya kan harus ada pertanggungjawaban dong, harus diusut. Ini siapa yang bertanggung jawab, siapa yang kelalaiannya di mana dan seterusnya. Udah gitu malah ada narasi, ada rencana pemerintah ngasih APBN. Nah, itu sebuah keramaian tersendiri. Terus setelah itu muncul Trans7 nih, bikin video yang rame tentang pesantren gitu ya. Dan itu menimbulkan kehebohan, kemarahan dari kalangan NU. Kalangan santri yang merasa bahwa itu framing yang tujuannya untuk mendiskreditkan gitu. Jadi ini dua hal ini yang menurut saya menarik untuk kita bahas sekarang. Dan Guru Gembul beberapa hari lalu ya atau kemarin ya bikin konten di kanalnya Gus Ulil. Itu yang nonton dari ratusan ribu lah, banyak lah gitu. Tentang pesantren. Nah, kritik tentang pesantren. Nah, saya kira kita perlu mendengar penjelasan dari Guru Gembul. Sebenarnya apa yang persepsi publik seperti apa sih tentang pesantren itu? Nah, nanti kita cross check ke Gus Ulil. Nah, gitu. Silakan Guru Gembul. Ya, jadi gini teman-teman semua, kalau misalkan kita melihat dalam kacamata fenomena sosial, ada sebuah gejala yang nampaknya kabar buruk buat pesantren. Jadi pesantren khususnya yang terafiliasi dengan NU itu kalau misalkan kita melihat data dari Kementerian Agama itu jumlah santrinya terus-terusan turun. Jumlah pesantrennya terus naik, tapi jumlah santrinya terus turun. Tahun 2020 itu ada 5 juta orang. Kemudian tahun 2021 itu turun jadi 4, sekian juta orang. Turunnya nggak terlalu besar, tapi pada tahun berikutnya definisi santri itu telah berganti dari awalnya itu hanya santri mukim saja, sekarang yang tidak mondok pun tidak itu, kalau misalkan dalam kategori tertentu dimasukkan. Nah, tapi walaupun jumlahnya santri itu kriterianya diperbesar, angkanya masih turun. Dan bahkan tahun 2025 sekarang, ya tentu saja dengan pendataan yang belum selesai, tapi sampai sejauh ini menurut Kementerian Agama itu hanya 1.300.000 orang di seluruh Indonesia. Jadi anggaplah data ini benar. Tentu saja datanya masih fluktuasi, masih belum selesai. Tapi anggaplah data ini tuh benar. Maka 76% penurunannya dalam 5 tahun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita cek misalkan MUI di Bogor, kemudian ada MUI Banten atau lembaga apa yang ada di Banten itu. Itu mengatakan di Bogor itu turun sekitar 26% dalam waktu 2 tahun saja. Jumlah santri pondokan. Kemudian di Banten itu juga turun dengan angka yang kalkulasi sekitar 17%-an gitu. Dan di wilayah-wilayah lain itu semuanya juga relatif turun. Nah, kenapa bisa turun seperti itu? Pertama, kita mengetahui bahwa setiap bulan ada update kasus kekerasan, pencabulan, penyimpangan seksual di pesantren. Ketika kita bikin video ini sekarang di tanggal 16 itu di hari yang sama kita dapat berita ada santri usia 13 tahun meninggal dunia gara-gara setiap hari digebukin sama seniornya. Dan kemudian meninggal, kemudian dilaporkan oleh kiainya sebagai demam berdarah. Tetapi
visum dalam tanda kutip, karena ini dari keluarganya sepihak, itu mengatakan ada begitu banyak bekas luka memar dalam tubuhnya dan ada keluhan yang terjadi terus-terusan dari santri karena saya tuh digebukin terus. Kalau saya tidak neraktir teman, saya digebukin dan sebagainya. Nah, anggaplah ini kasus-kasus tertentu, kasuistis gitu. Tetapi ketika ini terjadi setiap bulan, 2 minggu sekali dan sebagainya, ini menurunkan jumlah santri di Indonesia. Makanya dari 5 juta di tahun 2020 menjadi 1,3 juta. Nah, dari angka yang ini itu, ada masalah baru lagi. Kan seharusnya kalau misalkan ada sesuatu yang buruk, nggak turunnya sedrastis itu. Tapi ini ditambah dengan fenomena baru bahwa di Indonesia itu ada alternatif pengganti pesantren. Yaitu apa? SDIT, Hmm. SMPIT, boarding school. Yang semacam itu tuh banyak kan, modern, mahal, modern, tapi pasarnya Islam. Oke. Nah, karena itu jumlah santri menurun dan jumlah santri yang menurun itu bukan hanya kuantitas, tapi orang-orang yang masuk ke pesantren pondokan yang salaf, yang tradisional dan sebagainya, itu juga semakin dari ekonomi lemah. Karena Hmm. ekonomi yang lebih tingginya masuk ke sekolah-sekolah yang seperti itu. Nah, saya mengatakan di video saya itu, saya tuh suka dan saya tuh tidak mungkin bisa tidak memuji pesantren. Karena pesantren itu disebut oleh Wycliffe misalkan sebagai awal mula tonggak sejarah modern Indonesia. Sebelumnya Indonesia klasik tuh zaman Hindu-Buddha, saya mohon maaf ya. Zaman klasik zaman Hindu-Buddha, zaman Islam tuh zaman modern. Kenapa? Karena sejak saat pesantren ada, baca tulis itu masif ke seluruh masyarakat. Hmm. Jadi tonggak awal kita memiliki peradaban yang diakui sebagai sejarah modern itu adalah ketika Islam masuk. Kenapa ketika Islam masuk? Bukan hanya gara-gara Islamnya, tapi gara-gara ada lembaga pendidikan yang mewujudkan pendidikan itu ke seluruh kasta. Sebelumnya pendidikan ada, tapi dalam kasta tertentu. Ya. Sekarang ini. Nah, kemudian zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan itu jumlah laskar jauh lebih banyak daripada TKR misalkan. Dan laskar itu 85% adalah dari dari pesantren, dari santri. Jadi pesantren itu kuat dan kita tidak mungkin bisa memisahkan Indonesia dengan sejarah pesantren. Mustahil. Kita nggak bisa seperti itu. Tapi sekarang dibully terus-terusan. Media menjelek-jelekan terus-terusan. Saya ajak orang-orang introspeksi diri. Please, pesantren, tolonglah berbenah. Kalian tuh punya reputasi yang besar, reputasi yang baik, punya kesakralan tertentu dalam sejarah Indonesia. Ketika sekarang ada begitu banyak kritikan, ada begitu banyak masukan, ada begitu banyak ejekan dan caci maki, ayolah kita berpikir bahwa yuk kita bisa memperbaiki diri gitu. Nah, alih-alih seperti itu komunikasi publik dari pesantren-pesantren itu balik melakukan serangan. Bukan serangan narasi, tapi serangan persekusi. Didatangi rumahnya, didemo di depan pagar rumahnya, diboikot dan sebagainya. Ketika ada kalangan yang mengaku santri misalkan yang memboikot stasiun televisi, itu politisi pasti akan ikut bawa arus. Media-media pasti langsung akan cari aman dan sebagainya. Tapi media sosial gak bisa dikendalikan. Sekarang media sosial ramai-ramai mempublikasikan kekerasan, penyimpangan, feodalisme, keburukan yang terjadi di pesantren. Pikiran saya yang sederhana adalah, bisakah kader-kader pesantren itu sadar diri dan mawas diri dan mengevaluasi diri, muhasabah, ya mungkin ada sesuatu yang salah dari kita, dan kita harus memperbaiki diri, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kenapa tidak itu yang dipilih, tapi yang dipilih justru malah dengan kekuatan massa yang besar, datang ke sebuah tempat, kemudian bikin tagar dan sebagainya. Saya pikir itu kontraproduktif dengan pesantren yang ada sekarang. Tadi selain soal Trans 7 juga ada itu rumahnya istrinya Ridwan Kamil. Ya itu betul, digeruduk. Bu Cinta ya, Bu Bu Atalia kan, Atalia. digeruduk karena dia bilang bahwa jangan langsung dikasih APBN lah, itu harus Usut dievaluasi dulu. dulu Iya, ya. betul. Jangan sampai ada kesan kelalaian, kelalaian dari pengasuh Al-Khozini kok malah justru dihadiahi dengan APBN gitu yang merupakan dana publik gitu. Sebenarnya hanya mengatakan itu dan itu korek gitu kan. Iya, betul. Digeruduk gitu. Jadi kan itu ya. Betul. Nah, ini Gus Ulil, ini poin menarik ya soal komunikasi publik kan ada yang bilang gini, di medsos itu
sekarang ini, kalau orang marah-marah, itu justru malah diketawain. Iya betul. Nah, sekarang ini posisi pesantren kan lagi marah-marah nih. Iya. Diketawain. Apapun alasannya lah ya. Jadi marah-marah kan, kau Trans 7, wah ini framing jahat kepada pesantren, macam-macam. Terus juga banyak hal lah. Nah, kemudian muncul isu-isu yang sebenarnya kan tidak esensial bagi pesantren. Isu-isu soal misalnya jongkok, jalan jongkok ya, feodalisme. Nah, ini saya inilah beberapa isunya, feodalisme. Terus kemudian ngecor ya, perbudakan. Nah, gitu. Terus kemudian yang ketiga soal apa ya? Soal yaitu Cium tangan. ya pokoknya bagian-bagian yang sebenarnya kalau kita lihat pesantren sebagai sebuah institusi yang kaitannya dengan sejarah Indonesia begitu kuat, kan sebenarnya itu bukan hal yang substantif gitu kan. Tapi sekarang yang muncul itu dan direspon dengan marah-marah, oh malah kontraproduktif gitu. Gimana Gus Ulul melihat persoalannya ini? Jadi pertama saya ingin menjelaskan posisi saya dulu ya. Di dalam perdebatan ini posisi saya ini adalah insider. Saya ini orang dalam, bagian dari kultur yang sekarang menjadi pusat kemarahan publik ini. Dan sebagai bagian dari komunitas ini tentu posisi alamiah saya adalah membela. Tidak bisa tidak itu. Karena bagi saya sebagai insider saya tahu banyak hal di dalam komunitas ini yang tidak diketahui oleh publik kan. Biasanya kan pandangan dari luar itu pasti dalam semua kasus ini, tidak hanya dalam masalah NU. Pandangan dari luar atau outsider itu selalu pasti menyederhanakan. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya outsider yang menyederhanakan itu, karena kita juga tidak bisa meminta kalangan luar untuk memahami kompleksitas yang begitu rumit di dalam setiap komunitas budaya. Nah, jadi tetapi posisi saya sebagai insider tentu saya membela komunitas saya ini, dan terus terang dalam kasus yang spesifik yaitu Trans 7 ya, saya marah sebetulnya. Ya, saya marah sekali karena memang benar seperti dikatakan banyak orang itu sebenarnya framing. Kemarahan saya itu persis dengan kemarahan kalau pakai analogi yang agak sedikit mungkin agak jauh tapi saya kira nyambung, sama dengan kemarahan Edward Said waktu menanggapi orientalisme barat yang melihat dunia Islam dengan sepihak, sederhana, reduksionistik, dengan mengemukakan anekdot-anekdot. Jadi contoh-contoh sederhana dijadikan sebagai titik untuk mengkritik tanpa melihat kompleksitas ya. Nah, saya begitu respon saya, Mas Sahal ya. Nah, sekarang kita masuk ke detail-detailnya ya. Banyak hal yang mungkin, bukan hanya mungkin, pasti tidak diketahui oleh pihak luar tentang dunia dalam pesantren. Gus Dur sendiri itu menjelaskan pesantren sebagai subkultur, artinya masyarakat dengan kultur yang berbeda memang, mengembangkan cara hidup yang berbeda, pandangan dunia yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda. Nah, dunia ini subkultur pondok pesantren ini memang dalam waktu yang lama itu tersembunyi dari pandangan publik. Pertama karena lokasi pondok pesantren. Lokasinya kebanyakan di daerah di perdesaan, yang tidak tercover oleh mata media yang umumnya berpusat di kota. Nah, ini bisa rentan menimbulkan kesalahpahaman. Ada sesuatu yang terjadi jauh di dalam pedesaan, kehidupan tertentu yang dihidupi oleh masyarakat santri, yang nilai-nilainya berbeda secara kontras dengan masyarakat di luarnya. Nah, bagi orang yang tidak masuk ke dalam, sudah pasti akan membuat asumsi-asumsi yang keliru. Misalnya cium tangan, ada macam-macam. Bahkan kalau kita masuk ke pondok, ada hal-hal yang bagi masyarakat di luar pondok, itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Tetapi itu menjadi masuk akal kalau Anda masuk ke dalam komunitas itu, hidup di dalam pandangan dunia mereka, menghayati nilai-nilai mereka, baru Anda bisa masuk dan masuk akal. Kalau mau bikin analogi lah ya, bagi orang non-muslim, mencium hajar aswad, tidak masuk akal. Apa itu nyium batu seperti itu?
Ya sama dengan orang Kristen merayakan Paskah. Bagi orang di luar Kristen, Paskah tidak masuk akal. Kok ada orang mati 3 hari bangkit kembali? Apa itu? Tetapi kita tidak bisa bersikap seperti itu kepada suatu masyarakat ya, yang menganut pandangan dan nilai tertentu. Kita bisa memahami mencium Hajar Aswad itu menjadi masuk akal kalau kita menjadi bagian dari komunitas nilai di situ. Kita bisa memahami peristiwa Paskah kalau kita menjadi bagian dari masyarakat di situ. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam dunia pesantren, kita nggak akan bisa membuat atau memahami praktek-praktek yang ada di sana kalau kita tidak masuk ke situ. Tapi dengan mengatakan ini, having said this, tidak berarti bahwa semua hal di pondok pesantren harus dijustifikasi. Saya tahu itu, saya paham betul. Nah, cuma soal kritik ini, ya, Mas Guru Gembul, saya sampai sekarang belum tahu nama beliau ini. Dan saya harap namanya tetap anonim. Iya. Tetapi dengan mengatakan begini, saya ingin menegaskan gini. Sebuah kritik itu ada macam-macam. Kritik itu kalau disampaikan oleh orang dalam, itu tidak masalah. Tapi begitu disampaikan oleh orang luar yang tidak mengerti kompleksitas di dalam, itu pasti akan menimbulkan masalah itu. Jadi makanya posisi insider dan outsider ini harus dipahami. Karena gini, orang-orang yang mengkritik, taruhlah tadi kita bicara soal feodalisme ya. Kalangan pesantren yang mengkritik feodalisme pesantren itu sudah banyak. Apakah ada akibatnya? Ada. Cuma perubahan budaya pasti butuh waktu. Saya ambil contoh misalnya, ini teman seorang Gus dari Jember yang banyak sekali nulis di Facebook, status panjang-panjang dan menarik, dan sering kali mengkritik tradisi Gus, Ning, kalangan pesantren, kalangan keluarga kiai yang dianggap feodalis di situ. Namanya Mas Rizal Mumazik. Namanya Rizal Mumazik Z. Mumazik Rizal Mumazik Y. Ini di status-status di Facebook ya? Y itu Yahud maksudnya. Mumazikul Yahud. Oh, penghancur Yahudi. Oh gitu. Kirain Yahud dalam bahasa Indonesia. Yahud ya gitu. Enggak, Zionisme. Zionisme. Nah, Mas Rizal Mumazik ini, Gus Rizal ini seorang kiai muda, rektor di Jember, keluarga kiai, keluarga pesantren juga. Dia seringkali nulis status yang kalau bahkan bagi kalangan pesantren sendiri itu membuat telinga jadi merah padam itu. Dia seringkali nulis mengkritik salah satu status dia yang bagi saya menarik. Ini Ning sama Gus-Gus itu kalau ngajak santrinya pergi suruh nyupiri, setelah mampir ke restoran nggak pernah diajak makan bareng-bareng, disuruh makan sendiri di luar. Ning dan Gus ini putra kiai putra ya? Kiai, putra kalau Gus laki-laki, Ning perempuan. Ning dan Gus kalau ngajak santrinya disuruh nyupiri, disuruh ngomong anaknya, begitu makan tidak diajak ke dalam warung. Buat saya itu, saya nggak pernah melakukan itu dan seterusnya. Jadi dia sendiri Gus, dia keluarga kiai dan dia melakukan kritik-kritik itu sering kali di dalam tulisan-tulisannya. Contoh yang klasik adalah bahkan ini tokoh dalam PBNU sendiri, Kiai Masdar Farid Masudi. Oh iya, Kiai Masdar. Ya. Kiai Masdar Farid Masudi ini seorang kiai dulu, salah satu kiai pemikir pembaharu dalam NU generasi setelah Gus Dur ya, yang menulis buku yang cukup menarik tentang agama keadilan. Nah, Kiai Masdar dulu itu mengadakan serial diskusi rutin di kantor PBNU zaman Gus Dur. Diskusinya mengenai soal kontekstualisasi Kitab Kuning. Ya. Nah, pada satu saat diskusinya itu mengundang satu narasumber yang melontarkan pernyataan yang membuat marah kalangan pesantren. Tentang misalnya ada seorang pembicara, yaitu Mas Utomo Dananjaya. Oh, Mas Tom, ya. Mas Tom itu. Utomo Dananjaya itu salah satu pendiri Paramadina ya. Dan temennya Cak Nur ya. Mas Utomo ketika diundang ke PBNU ngomong, dia bicara soal ketika itu lagi diskusi tentang kitab Ta'lim Muta'alim, metode belajar menurut pesantren. Di mana dalam kitab ini dikatakan bahwa mengutip perkataan dari Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali itu dikenal sekali dalam kitab Ta'lim Muta'alim mengatakan, dan ini menjadi basis pandangan dunianya para santri. Ana abduman alamani Iya. walau harfan wahidan. Iya. Aku adalah hamba Hamba budak. orang yang mengajari aku walaupun satu huruf. Ini betul-betul dihayati oleh para santri. Mas Utomo Dananjaya karena dia bukan orang NU tapi paham NU lah. Tapi ketika itu mungkin karena emosi atau apa, dia kemudian berkomentar berseloroh, ini kitab apa harus dibakar ini. Itu dikatakan di PBNU. Nah, dengar kiai-kiai kan, mau marah kiai-kiai, kemudian diminta untuk dihentikan diskusi itu. Maksud saya begini, poin yang ingin saya katakan adalah kritik-kritik internal di dalam PBNU, dalam NU sendiri sudah banyak. Ini saya cerita personal Mas Hal ya, Mas Guru Gembul ya. Saya cerita personal. Saya pada umur 18 tahun, masih di pondok pesantren di Kajen Padi. Saya pernah nulis artikel cukup panjang. Saya kirimkan ke sebuah majalah di ibu kota, majalah pesan yang diterbitkan oleh LP3ES. Pesan itu pesantren. Pesan ya. Ketika itu yang ngelola ada Mas Enceng Sobirin, ada Abdul Mu'im Deza dan segala macam. Saya kirimkan artikel saya. Tema saya adalah saya nulis 2 seri. Kritik terhadap feodalisme pesantren. Nah, itu menarik ini. harus ditampilkan ini. Saya nulis sudah dari tahun 80. Waktu saya masih 83 atau 84. Ketika umur saya umur 17 tahun atau 18 tahun ya. Masih santri ingusan di pondok pesantren, dan saya heran kok dimuat tulisan saya. Tulisan saya dimuat di dalam majalah pesan, lumayan dapat honor 11.500 ketika itu. Besar itu. Lumayan. Nah, jadi ini saya tidak ya saya defensif posisi saya. Posisi saya defensif, tapi saya ingin menjelaskan. Jadi kepada pihak luar ya. Jadi kalangan pondok pesantren itu tidak menerima kritik dari luar, itu tidak tinggal diam. Kita mendengarkan kritik itu dan melakukan kritik ke dalam. Kritik ke dalam ini tidak didengar di luar memang, tapi menjadi pembicaraan internal. Dan proses ini berlangsung. Proses ini tidak akan pernah didengar oleh media massa, sudah Pak. Dan kita juga nggak butuh didengar media massa, karena kita butuh untuk perbaikan internal ya. Misalnya kasus soal yang kemarin ada pernyataan Menak ya, soal itu dibesar-besarkan media gitu kan. Ya saya tahu Pak Nasar ini ya tentu saja dia sama dengan saya insider. Dia bagian dari pesantren, dia santri lulusan pondok pesantren yang sangat tua, lumayan tua lah di Sulawesi Selatan, As-Adiyah ya. Dia pasti membela. Nah, cuma begini, yang tidak diketahui publik adalah bahwa kasus kekerasan seksual di pesantren ini tidak berlalu begitu saja tanpa ada tanggapan internal. Jadi PBNU sendiri sekarang, saya terlibat di dalamnya. Ada satu task force, ada satuan tugas yang diberikan tugas oleh Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, untuk melakukan penanganan spesifik soal kekerasan seksual. Yang menjadi ketua Mbak Alisa Wahid. Dan sekarang sudah bergerak itu. Kita mengadakan, dan itu tidak mudah juga loh. Ketika kita ngomongkan isu ini ke dalam, itu rumit sekali. Sehingga kita tentu harus menempuh cara yang bijak dan macam-macam. Ya tentu bagi orang luar, ngapain sih lambat sekali? Ya oke ya. Tapi kita bergerak, kita membuat satuan tugas, membuat langkah-langkah bagaimana santri bisa melaporkan kalau ada kasus. Kita mendukung sepenuhnya pihak kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan tindakan hukum jika ada yang melakukan tindakan ini dan seterusnya. Jadi termasuk misalnya kayak Al-Khazini itu, ya sikap NU atau sikap teman-teman NU tentu sedih sekali menghadapi ini, pasti defensif ya. Saya sendiri tidak berani terlalu banyak berkomentar mengenai soal ini, tetapi saya menerima kritikan dari luar karena bagi saya itu positif. Tapi saya nggak bisa berkata apa-apa karena saya sedih sekali. Saya bisa membayangkan bagaimana sedihnya bukan saja kiai tapi komunitas pesantren sendiri menghadapi situasi ini. Pasti ini harus jadi bahan refleksi diri. Nah, salah satu langkah PBNU untuk mengatasi ini adalah tidak hanya soal kekerasan seksual di pondok pesantren itu terkait dengan tata infrastruktur. Misalnya gini. Ya, pondok itu kan
macam-macam ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Umumnya sih menengah ya, tidak punya biaya yang cukup. Sehingga misalnya banyak kiai itu yang santrinya tinggal di rumahnya. Nah, kalau santri tinggal di rumah seorang kiai, itu kan kurang ideal ya. Sehingga PBNU sekarang ini membuat satu upaya untuk standarisasi infrastruktur di dalam pondok-pondok NU. Jadi harus didorong namanya pondok pesantren. Kalau mau disebut pondok harus punya infrastruktur prasarana, yaitu tempat tinggal santri di luar rumah kiai. Tapi tentu saja mendorong ke arah ini tidak mudah karena ribuan pesantren kecil-kecil yang santrinya juga ngenger dengan kiainya. Bahkan bagi para santri sendiri, ngenger di rumah kiai itu suatu kehormatan, tabarukan. Orang luar bisa mengatakan ini nonsens ya. Tapi bagi para santri yang menghayati nilai-nilai kebarokahan dan menghormati kiai, tinggal di rumah kiai itu kehormatan sekali. Saya sendiri kalau diberi kesempatan untuk tinggal di waktu masih santri ya seneng banget saya. Itu kayak ini Gus, kayak kalau di dalam dunia non pesantren, misalnya di dunia persilatan. Nah, itu kan biasanya nyari guru yang paling hebat gitu kan. Nah, nyantre, internship itu. Dia tinggal di rumahnya tuh dan dia bisa diboleh pokoknya diperlakukan apapun mau gitu. Yang penting dapat ilmunya. Tapi ini nggak usah panjang-panjang. Tapi saya ini penjelasan saya. Nah, saya kepengen karena gini kan pengen ngobrol dengan. Saya senang karena ada orang seperti Guru Gembul yang posisinya adalah kritik. Saya yakin Guru Gembul kritiknya berniat baik. Karena saya tahu teman-teman tidak suka dengan Guru Gembul ya. Tapi bagi saya kritik-kritik itu apapun ya harus kita terima. Tapi saya tetap soal Trans 7 saya marah. Saya marah. Profesor Nadir Shah Hussein kan juga marah itu karena dia bilang ini terkait dengan Kiai Anwar. Jadi antara videonya dengan Kiai Anwar itu nggak nyambung gitu. Dan kalau orang pernah sowan ke dalamnya Kiai Anwar, Masya Allah, rumahnya sederhana. Iya, makanya kan di situ disebutkan Kiai memperkaya diri, sarungnya ratusan juta, puluhan juta gitu kan, mobilnya Alphard. Yang ditampilkan Kiai Anwar yang sangat sederhana gitu. Jadi nggak match. Silakan. Gini, saya ingin, kalau tadi Gus Ulil mengatakan saya menempatkan diri sebagai orang dalam dan karena itu defense, maka berarti saya harus menjadi oposisi bagi. Ya benar. Jadi begini. Hal pertama yang saya pikirkan dari uraian dari Gus Ulil itu adalah kenapa pendekatannya begitu primordial? Kenapa pendekatannya begitu saya dan Anda? Kalau misalkan tadi Edward Said yang begitu marah pada dunia luar karena dunia luar mau menghakimi kita, tapi kan sintesis dari hasil karya Edward Said dengan orientalismenya itu adalah bukan orang luar melihat dari dalam, kemudian dibalas orang dalam melihat dari ke dalam, bukan, enggak. Tapi kan sintesisnya itu adalah setiap segala sesuatu dilihat dari dua kacamata sekaligus, begitu kan? Jadi bukan hanya salah satu, bukan hanya ini. Nah, jadi saya pikir pandangan bahwa ini dari luar tuh begini, sedangkan dari dalamnya tuh kompleks dan orang luar tuh gak ngerti apa-apa. Saya pikir itu tuh harus kita tinjau ulang dalam hal pertama begini. Ini jokes aja, tapi ayo kita diskusikan. Kalau memang orang luar pesantren itu tidak dianggap memiliki otoritas untuk berbicara tentang di dalam pesantren karena dia tidak mengalaminya, lalu bagaimana kalau misalkan kita ambil kenapa orang pesantren yang bukan orang Arab malah belajar bahasa Arab, menafsirkannya, kemudian memberikan label-label dan dalil-dalil, padahal dia sama sekali bukan orang Arab. Kenapa? Harusnya orang Arab dong yang misalkan, kalau misalkan pola pikirnya adalah primordial, atau misalkan pola pikir yang lainnya, contoh lainnya adalah, kenapa orang-orang pesantren itu berbicara tentang hal yang gaib? Dia kan makhluk nyata. Dia berbicara tentang hal-hal yang gaib, tentang surga, neraka, dan sebagainya. Gak ada satupun orang Nahdlatul Ulama, misalkan dalam hal ini, atau orang pesantren yang punya metodologi untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Tapi kenapa didiskusikan? Harusnya jin ya berbicara tentang dirinya sendiri, orang di luar jin gak boleh berbicara tentang jin, misalkan begitu ya. Atau misalkan kita ambil contoh yang lain. Para peneliti Indonesia yang paling otoritatif justru adalah orang luar Indonesia. Biasanya adalah orang Australia, biasanya. Dan
sumber-sumber referensi tentang misalkan Indonesia dan sebagainya itu adalah orang Australia dan atau orang Belanda. Itu yang paling dianggap otoritatif. Bahkan orang-orang akademisi Indonesia itu harus ngambil sumber-sumbernya dari negara-negara yang dimaksud. Pertanyaan saya adalah, bukankah orang Belanda itu adalah orang luar yang nggak ngerti tradisi kita? Tapi kenapa kita jadikan mereka sebagai orang yang otoritatif? Atau misalkan kita juga ada pembicaraan-pembicaraan di banyak sekali forum. Jangan baca buku ini kan buku dari barat, sedangkan ini isinya Islam. Kalau Islam ya harus dari dalam sendiri. Lah, Gus Ulil sendiri kuliahnya di luar gitu, dan membicarakan tentang Islam. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa pikiran Anda, saya, kamu, kami dan lain sebagainya, kami mereka kita itu sebenarnya harus, kalau bahasa NU minna minhum. Outsider dan insider gitu ya. Outsider dan Mina itu. Nah, saya pikir itu juga harus kita tinjau ulang terkait dengan hal itu. Nah, kenapa? Satu masalah yang paling besar dalam hal ini adalah karena NU itu bukan subculture semata dari gagasan yang namanya Indonesia, tetapi dia adalah subculture dari Islam yang terlalu banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai Islam dan dirinya sebagai Islam yang benar. Jadi ketika NU misalkan menyuarakan, dalam NU biasa aja sih jalan jongkok itu kan adalah hal yang biasa. Tidak semua orang pesantren itu seperti itu. Tetapi ada yang seperti itu. Lalu kemudian ketika ada kritik dari Muslim juga yang mengaku saya itu dari dalam. Saya Islam dari dalam. Saya bukan Kristen yang membahas Islam. Saya Islam yang membahas Islam. Dalam Islam tidak ada jalan jongkok di depan kiai. Para sahabat tidak pernah jalan jongkok di depan Nabi. Para sahabat tidak pernah melakukan itu. Imam mazhab, imam tabi'in tidak ada satupun yang melakukan itu. Nah, satu-satunya alasan kenapa jalan jongkok di pesantren itu terjadi adalah karena itu tradisi lokal Nusantara. Kalau tradisi lokal Nusantara tapi dilabelinya Islam, saya marah. Karena tradisi lokal Nusantara lalu dibuli, lalu ini dilabeli Islam. Maka Islam yang dibuli. Saya Islam, tapi bukan ngikutin yang begitu, ikut dibuli juga. Maka istilah insider dan outsider itu sama sekali tidak relevan dalam konteks ini. Jadi, saya Muslim, tapi bukan NU. Saya Muslim, tapi bukan pesantren. Saya Muslim, tapi bukan Wahabi. Kenapa misalkan ada pergolakan hebat antara kalangan Nahdiyin misalkan dengan Wahabi? Karena mereka itu bukan ngaku-ngakunya saya NU, kamu nggak ngerti apa-apa soal NU. Saya Wahabi, kamu nggak tahu apa-apa soal Wahabi. Bukan, tapi kita tuh sama-sama Islam, cuman kamu nggak ngerti apa-apa soal Islam. Jadi insider, outsidernya sama sekali tidak relevan dalam kacamata ini. Coba bayangkan misalkan ada seorang guru yang makan, dan itu saya melihatnya memang, seguru makan, kemudian dia lepeh lagi, dan santrinya rebutan untuk apa? Untuk ngambil berkah. Lalu, kenapa seperti itu? Lalu kata orang yang ada di sana dikatakan, dalam tradisi pendidikan Islam, ilmu itu bukan hanya didapat dari metode belajar, tapi didapat dari berkah dari para kiai, berkah dari para guru. Nah, karena itu sebenarnya adalah tradisi masyarakat lokal, tapi kemudian diklaim itu adalah tradisi Islam, lalu orang Islam yang insider, saya terhina, terlecehkan, karena agama saya diklaim dengan cara seperti itu, saya nggak ikutan itu disorot media, lalu itu dihujat, lalu Islam dihujat, saya umat Muslim. Kenapa saya ikut dihujat padahal saya bukan seperti itu? Itu masalahnya. Dan kemudian masalah insider-outsider juga pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjadi sangat bias. Ketika misalkan begini, dalam tradisi Islam yang paling pokok, kita tuh gak boleh fanatik kepada golongan. Fanatik pada golongan itu disebutnya asobiyah. Dan orang yang asobiyah itu mati jahiliyah disebutnya. Dia marah karena golongan, bukan karena agama. Dia senang karena golongan, bukan karena agama. Lalu sekarang, kalau misalkan ada orang pesantren yang marah pada stasiun televisi karena tradisinya diusik, misalkan dalam hal ini, dia tuh marah bukan gara-gara agama. Dia marah gara-gara golongan. Artinya dalam hal ini,
pesantren, lembaga pendidikan paling terkemuka yang mewakili nilai-nilai Islam di Indonesia, itu dia dianggap justru mengkhianati nilai-nilai dasar dari ajaran agama Islam. Jadi kita melihat dalam konteks yang ngaku Muslim dan ngaku Muslim yang benar itu bukan hanya satu tapi banyak. Dan karena itu kita akan kebingungan mencari insidernya itu siapa. Dan kemudian masalah yang berikutnya lagi adalah begini. Ini ada pertanyaan yang mendasar kepada kalangan pesantren. Seperti yang tadi dijelaskan. Ketika ada kasus pencabulan, itu santri-santri ulama semuanya bungkam. Ketika ada kekerasan seksual, bungkam. Ada penyimpangan seksual, bungkam. Ketika tadi dikatakan pada akhirnya, sebenarnya secara internal kita berbicara. Nah, itu masalahnya. Kenapa harus ada internal dan eksternal? Kenapa ketika ada kasus misalkan pencabulan, para santri, para kiai berbicara di ruang publik. Kemudian mengatakan bahwa insya Allah kami akan memperbaiki diri. Saya mohon maaf kepada masyarakat semua, ini tidak akan terjadi lagi. Coba, pernah nggak? Jadi kalau misalkan kita menganggap orang luar, nggak usah, karena kita mengenal diri kita sendiri, enggak. Kita mengenal diri kita sendiri hanya setelah kita melihat reaksi dari pihak lain, dari orang lain. Jadi saya mohon maaf. Jadi lagi-lagi insider dan outsider dalam hal ini juga menjadi sangat bias, sangat problematis. Apa yang ada dalam diri saya dinilai sama orang lain, dan itu saya akhirnya ada feedback dari saya, dan begitu pun ada feedback dari orang lain, begitu seterusnya. Bayangkan kalau pesantren setiap ada kritikan, kamu nggak ngerti apa-apa soal pesantren. Kamu nggak ngerti betapa kompleksnya di dalam sini. Setiap ada kritikan seperti itu, dinilai sama begitu banyak orang, dihakimi sama begitu banyak orang, dihujat, diejek sama begitu banyak orang. Kemudian kamu nggak ngerti apa-apa, hanya saya yang ngerti soal ini. Maka pada akhirnya teralienasi. Yang namanya pesantren menjadi teralienasi, yang namanya kiai menjadi teralienasi, yang tadi dikatakan benar-benar menjadi orang yang berbeda sama masyarakat modern itu menjadi seperti itu. Dan akhirnya apa? Bayangkan, kalau memang sepenuhnya terpisah dari orang lain, siapa yang nanti mau jadi penerus para santri? Penerus para santri itu adalah orang luar. Masa orang dalam lagi? Orang dalam itu akan terkikis habis. Semakin lama semakin habis. Nah, orang luar yang mau masuk pesantren, wah pesantren ini kok kotor ya. Terus kata kiainya, kamu nggak ngerti soal kekotoran konsep dalam betapa rumitnya dalam pesantren. Gak bisa seperti itu. Orang dalam pesantren, orang kiai harus ngomong, Mbak maaf, ini memang kotor, tapi insya Allah kita akan perbaiki karena dan lain sebagainya misalkan. Jadi gini, soal kemarahan publik NU, masyarakat NU marah itu jarang sekali. Jujur saja, masyarakat NU marah, kritik kepada NU itu banyak sekali. Ya paling kritiknya kita tanggapi ejek-ejekan di media sosial, di Facebook, ya kayak gitu saja. Tapi kali ini menurut saya ada sesuatu yang sudah crossing the line, melewati batas, yaitu orang membuat acara jelas-jelas tidak punya niat baik. Ini jelas insinuasi. Bukan niatnya untuk mendorong ada perbaikan di dalam tubuh NU. Karena niatnya insinuasi, ini sama dengan orang Eropa bakar Quran. Tidak ada niat memahami di sini, yang ada adalah niat ihana, menistakan. Dan kita melakukan investigasi ke dalam kasus ini, dan memang kita tahu di balik ini ada, kita nggak mau bicara soal Wahabi segala macam ya. Oke, tapi kita, kalau saya sendiri yakin, ada maksud ihana, ada maksud menghina di dalam acara ini. Kalau maksudnya ihana, ya jangan marah kalau tanggapannya adalah gerudukan. Kalau Anda kepenginnya diskusi, ya mari kita diskusi. Orang NU biasa, tadi saya ceritakan kritik orang luar kepada NU disampaikan dalam diskusi sering. Bahkan di kantor PBNU sendiri, Mas Utomo dan saya dulu diundang Mas Master, ngomong di sana biasa. Jadi kalau kritik, misalnya kayak kasus debat Pak Alawi, oke? Enggak ada apa-apa. Kita debat saja. Memang ada kasus-kasus fisik, tapi itu kasus-kasus yang terus terang ini tidak melibatkan banyak orang NU. Ada satu segmen kecil yang memang mengalami militansi karena kasus ini. Sebagian besar kasus Pak Alawi adalah debat internal dalam tubuh NU.
Debatnya menurut saya bagus, ada kiai ngarang kitab, kemudian ditanggapi yang lain, macam-macam. Yang sering terjadi di NU adalah debat seperti itu. Orang luar kritik, kita kritik balik. Tapi dalam kasus Trans 7 itu beda. Kasus Trans 7 itu ihanah, itu menghina. Jadi kalau Anda niatnya menghina, ya jangan marah kalau tanggapannya adalah digeruduk ke kantornya. Nah, tapi di sini letak masalahnya, Gus Ya. Ulil. Kan di dalam era medsos sekarang ini, respon kita itu satu hal, Ya. cara menyampaikan respon Iya. ke publik dan itu dipersepsikan publik itu hal lain. Nah, Di situ dibutuhkan strategi. Nah. Misalnya tadi itu marah, oke, Trans 7 video framingnya jahat gitu, misalnya ke pesantren gitu ya, marah. Tetapi ketika kemarahan itu diumbar ke medsos, gitu ya, di publik ya, itu malah justru menimbulkan reaksi yang tidak diharapkan oleh NU. Ya, tapi kan Karena kemudian orang jadi malah ngetawain gitu ya. Terus muncul hal-hal yang itu loh, video-video yang itu anekdotal gitu ya, tapi justru kayak memberikan stereotip tentang NU. Nah, ini selain soal ini Gus, saya ini menarik ini poin. Ini soal strategi komunikasi ya. Kenapa di NU tadi ada poin dari Guru Gembul menarik ini. Kenapa tidak ada yang men-tackle per isu gitu. Misalnya ada video yang viral, saya nggak tahu dari pesantren Ciamis itu, yang ada seorang gus atau kiai yang ngelempar jeruk itu kan merendahkan manusia banget. Ini gitu gini. Nah, kenapa nggak di counter? Oke, itu salah gitu misalnya. Soal gini, saya sendiri ngalami sendiri soal bagaimana menghadapi media sosial. Jadi gini, menghadapi media sosial itu Anda nggak bisa kontrol. Kecuali kalau Anda memilih jalan seperti kelompok tertentu yang membuat cyber army. Anda melakukan mobilisasi pasukan bot atau pasukan digital untuk melakukan memproduksi narasi tandingan. Tapi kita di NU memang tidak melakukan itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Jadi kalaupun misalnya kita lakukan counter terhadap isu apapun di media sosial, selalu pasti ada counter baliknya. Ya sudah, percakapan di media sosial ya seperti itu. Kita hanya melakukan sesuatu yang kita anggap itu benar, kita sampaikan kepada publik, publik menerima oke, tidak juga nggak masalah. Nah, sekarang soal protesnya. Soal protesnya. Menurut saya, memprotes itu hak suatu masyarakat. Ketika masyarakat marah, dilukai perasaannya, mereka punya banyak pilihan. Ada umat yang memang sangat pasifis sekali, dilukai, mereka diam saja. Oke, itu pilihan dia, tapi pilihan yang dipakai oleh teman-teman NU adalah ya kita mengemukakan kemarahan kita. Tapi toh kemarahan kita ini kemarahan di dalam koridor yang masih di dalam koridor hukum. Kita menuntut pengusutan hukum terhadap Trans 7 ini, yang itu kan legal. Membawa ini ke ranah hukum, kita protes ke kantornya. Itu bagi saya protes mengemukakan aspirasi itu hal biasa saja. Kenapa kita takut menghadapi orang yang marah protes kepada kita? Menurut saya itu biasa aja. Kenapa? Karena Anda memprovokasi kami, saya marah. Ya sudah gitu saja. Selama tidak ada melukai orang lain, bagi saya itu oke. Orang yang demo karena dilukai perasaannya itu seringkali banyak sekali. Jadi kita tidak usah merasa, ini kenapa kok NU marah dengan cara seperti ini? Kita marahnya mestinya harus dengan cara, orang NU itu marahnya berlapis-lapis. Ada yang marah dengan cara mendatangi kantor Trans 7, itu satu bagian saja. Ada marah yang lain dalam bentuk tulisan, ada yang marah dalam bentuk memproduksi karya ilmiah. Nanti setelah ini kan ada penelitian, ada riset, ada ini. Karena di NU sendiri ada satu fakultas namanya Fakultas Islam Nusantara di Unusia, yang tugasnya adalah menganalisis secara ilmiah. Jadi berlapis-lapis. Kita ada kemarahan yang sifatnya akademis juga ada, seperti Edward Said. Ada kemarahan yang sifatnya memang sesuai dengan sebagian dari umat NU, yaitu kalangan awam, ya selama itu di dalam koridor hukum, oke.
Tapi sekali lagi saya tekankan, orang NU marah itu jarang. Jarang sekali. Kalau kita lihat NU selama ini itu marahnya bisa dihitung. Ini keterlaluan memang. Jadi pahami aja gitu. Ini keterlaluan. Selebihnya mari kita debat saja, diskusi. Saya juga menghadapi kritiknya Guru Gembul atau yang lain-lain. Ya tentu saja saya kadang-kadang jengkel. Biasa aja manusiawi, saya nggak suka. Tapi bagi saya itu hak orang. Dan nah ini yang perlu dikatakan, menurut saya Guru Gembul, pembedaan antara insider, outsider itu tetap penting. Karena bagi saya, setiap masalah itu ya begitu. Ada orang yang tahu dalamnya, kompleks, ada yang tahu luarnya. Nah, ya ini aja saling memberi masukan. Yang di dalam tahu kompleksitas, memberikan edukasi publik kepada pihak luar. Yang di luar punya keuntungan karena kadang-kadang begini, orang yang terlalu tahu banyak kompleksitas, kadang-kadang memang mau bergerak enggan. Karena banyak halangan ini itu. Jadi kadang-kadang pihak luar itu lebih leluasa mengkritik. Jadi keuntungannya pihak luar adalah karena dia tidak ngerti kompleksitas, dia bisa ngomong apa saja. Kadang-kadang juga Tapi kan gini Gus, ada poin soal itu, soal kriteria insider outsidernya kan dalam konteks ini kan sebenarnya juga berlapis-lapis. Memang betul. Jadi misalnya ada orang Islam yang dia bukan orang pesantren, tadi poinnya itu ya. Itu kan sebenarnya dia insider karena dia mau sama-sama Islam. Nah, tetapi ketika tradisi di pesantren sebuah kebiasaan tertentu di pesantren tertentu, ingat pesantren itu macam-macam. Jadi kita nggak bisa menggebyah-uyah ya, mengeneralisir. Tapi misalnya ada video yang tadi itu misalnya roan itu ya, ngecor itu. Kemudian kan kesannya perbudakan. Itu ada orang Islam di luar pesantren yang dia marah dengan ini karena kok atau misalnya tadi itu melaku jongkok ya, jalan ngesot gitu ya. Itu kan sebenarnya juga di pesantren yang saya tahu karena saya juga dari pesantren itu jarang sekali. Saya juga nggak ngalami itu. Nggak ada itu. Saya nggak pernah ngalami di pesantren. Tapi itu. Memang muncul sekarang Pak. Baru belakangan ya ngesot itu. Nah, ini ada orang Islam yang marah. Kok itu dikaitkan dengan Islam? Padahal itu budaya lokal. Nggak hanya Islam. Dulu zaman Hindu, Buddha di Indonesia, gitu, kerajaan ya begitu. Gitu. Feodalisme itu, bahkan di bumi manusia Mingke itu, si Pramudia Anantatur, itu kan Mingke kan pernah suatu ketika, dia sudah merasa enlighten, gitu kan, manusia modern, setara. Tahu-tahu harus ketemu ayahnya yang bupati, dia harus jalan jongkok kan, melaku dodok ngesot dan dia sambil maki-maki. Ini budaya apa ini kok membuat saya harus jadi kayak monyet gitu. Dia marah. Gitu. Artinya ini nggak khas Islam gitu. Tapi ketika terjadi di pesantren dan tidak ada klarifikasi dari kiainya gitu. Misalnya kesannya kan itu kayak ada orang Islam yang ikut marah gitu Gus. Dan dia insider gitu dalam hal ini. Gimana menurut Gus? Nah, insider itu berlapis-lapis, betul. Sesama Muslim, tetapi kalau Anda mengikuti mazhab A, Anda bukan bagian dari mazhab itu, terhadap mazhab itu Anda adalah outsider. Ya, jadi misalnya sesama Muslim, tapi Anda tidak menjadi bagian dari pengikut mazhab, Anda outsider. Begitu juga yang ikut mazhab, outsider terhadap yang tidak mengikuti mazhab. Jadi outsider itu berlapis-lapis, tetapi gagasan tentang outsider insider itu penting karena begini. Orang yang mengerti masalah dengan yang tidak mengerti masalah beda dong. Secara kategori epistemologisnya, orang yang mengerti kompleksitas masalah beda dengan yang tidak mengerti masalah. Jadi kita harus membedakan itu karena di dalam semua kasus ya begitu. Dalam kedokteran ya begitu, dalam bidang keinsinyuran juga begitu. Ada orang yang di dalam, yang di luar. Nah, tinggal ini saja membuat semacam aturan main. Jadi misalnya begini, dalam kasus lain ya, saya sebagai orang Muslim tidak akan berani saya melakukan kritik terhadap orang Kristen, ngomong-ngomong soal teologinya orang Kristen, saya nggak tahu. Kalaupun saya ngomong tentang teologi mereka, saya akan ngomong yang kira-kira tidak menyakiti hati mereka. Itu pilihan saya, dan biasanya begitu aturan mainnya. Nah, sesama Muslim juga begitu. Kita bisa melakukan saling kritik ya, tapi ada hal-hal yang itu hanya bisa difahami oleh kalangan dalam. Kalau kalangan luar ya
ya mohon maaf Anda tidak tahu. Meskipun tadi saya katakan bukan berarti bahwa kita tidak terima kritik ya. Kritik penting. Kita terima kritik, cuma kritik ini menurut saya ada kritik yang tepat sasaran, ada kritik yang tujuannya memang ihana. Nah kalau ihana kita nggak bisa terima itu. Karena kalau ihana sudah sifatnya adalah apa namanya insinuasi ya, itu tidak ada niat baik di situ. Juga dari kritik ihana tidak ada hasil apa-apa kecuali provokasi. Seperti yang kita apa namanya dapatkan dari kasus Trans 7 ini. Kalau Anda mau diskusi, ya Anda melakukan seperti tadi itu, Guru Gembul menyebut peneliti asing melakukan penelitian mendalam. Ada Mitsuo Nakamura studi mengenai Muhammadiyah, ada Martin van Brunessen studi mengenai NU. Ya begitu. Mereka tahu, mereka pasti juga punya kritik terhadap tradisi NU, sudah pasti. Sebab mereka kritik di dalam konteks yang mengetahui kompleksitas tradisi itu. Nah, kita dari kritik-kritik seperti ini, kritiknya orang seperti Martin van Brunessen atau Mitsuo Nakamura misalnya, kita belajar dari situ. Ada juga yang tidak terima, bahkan kritik akademis pun oleh sebagian orang juga nggak diterima. Apalagi yang kritik insinuasi. Oke, kita sampingkan dulu yang kritik insinuatif, Gus, yang ihanah ya. Ini kita fokus ke kritik yang niatnya itu ada ya betul-betul kritik ya. Misalnya gini, soal ada beberapa isu kan yang kemudian dilabeli feodalisme, terus perbudakan, terapa gitu ya. Itu kan poin-poin yang beredar di medsos ya, di ranah publik lah. Kenapa nggak misalnya pesantren melakukan reaktualisasi atau kontekstualisasi terhadap nilai-nilai pesantren? Kan intinya itu menghormati guru. Menghormati guru itu harus, menghormati ilmu harus, tapi jangan jalan jongkok, ngesot, dan yang semacam itu harus dilarang misalnya ya. Terus ro'an ya, kerja bakti. Kerja bakti itu kan memang sesuatu yang sifatnya ya gotong royong itu kan khas pesantren itu bagus. Tetapi jangan dianggap sebagai cara untuk kemudian dipakai untuk misalnya ada ngecor terus dilibatkan, terus dampaknya bisa membahayakan bangunannya gitu misalnya. Jadi maksud saya ini semacam reaktualisasi atau pembaharuan terhadap nilai-nilai pesantren yang nilainya itu universal, ya menghormati guru, gotong royong, terus itu kan universal tuh. Tetapi aktualisasinya itu bentuknya seperti apa kan bisa harus berubah gitu. Nah itu kenapa nggak dilakukan gitu? Maksudnya kenapa nggak menempuh jalan itu? Tadi saya katakan usaha-usaha melakukan reaktualisasi tradisi itu berlangsung di dalam NU. Memang kan kita tidak bisa menceritakan ini semua keluar kan. Karena kalau nggak ditanya, nggak ada peristiwa begini, kita juga nggak ngomong. Karena tujuan kita kan perbaikan internal. Jadi reaktualisasi tradisi berjalan terus, termasuk di dalam hal-hal yang terkait dengan praktek penghormatan kiai itu. Itu juga ada perkembangan. Ada perkembangan baru yang buat saya sendiri juga saya nggak setuju. Seperti apa namanya ngesot itu. Saya sendiri pada saat saya jadi santri itu tidak ada. Dan ketika tradisi itu muncul, saya terus terang agak kurang setuju itu. Ya tapi oke lah saya menghargai yang melakukan itu. Anda bisa berdebat di sini apakah ini tradisi yang oke atau tidak. Karena gini, tadi Guru Gembul menarik mengatakan bahwa Kanjeng Nabi sendiri tidak mempraktekkan itu, sahabat tidak melakukan itu. Ya kalau itu logiknya banyak hal yang tidak dilakukan Nabi dan sahabat juga dilakukan oleh umat Islam belakangan. Jadi tradisi Islam itu berkembang dari waktu ke waktu, termasuk tradisi penghormatan kepada ulama. Ini tidak hanya khas Indonesia. Kalau Anda pelajari literatur tentang keulamaan dari abad ke abad, penghormatan kepada ulama yang seperti itu, seperti kita praktekkan di Indonesia, itu tidak khas Indonesia. Dan itu tidak bisa kita katakan itu adalah pengaruh dari agama-agama di luar Islam misalnya. Karena kalau kita mengatakan pengaruh seolah-olah Islam tidak mengembangkan apa-apa. Jadi memang berkembang tradisi di dalam umat Islam, terutama di kalangan sufi-sufi, yang memang mengembangkan tradisi menghormati guru yang bagi kalangan luar ekstrim. Bagi kalangan luar ini. Nah, saya menghormati terhadap kritik-kritik pada tradisi ini, tapi yang perlu Anda perhatikan gini.
Kalau tradisi itu jelas-jelas melakukan sesuatu yang bersifat kriminalitas, misalnya seperti bullying, oke, kita setuju itu, kalangan pondok sendiri setuju memberantas itu. Tapi kalau Atau kekerasan seksual kekerasan gitu. seksual itu kita setuju itu. Tapi hal-hal yang seperti ngesot dan segala macam itu bagi saya masih debatable. Dalam konteks apa Anda mengatakan tradisi seperti itu tidak baik dilakukan? Karena itu kan berbicara mengenai standarnya. Standar apa? Apa yang dilanggar? Hukum tidak. Kalaupun misalnya menggunakan apa namanya standar moral, moralitas kalangan pesantren dengan di luar beda. Ngesot bagi gini, ngesotnya Mingke terhadap Belanda beda dengan ngesotnya santri kepada Bupati, kiai. terhadap bupatinya. Bupati. Karena dalam konteks bupati, ini konteks bupati yang menjadi kompradornya Belanda. Dalam konteksnya santri, ini bagian dari masyarakat yang menghormati kiainya. Jadi selama tidak melanggar hukum, menurut saya kita masih bisa berdebat di sini. Anda boleh setuju atau tidak, tapi bagi saya koridornya menurut saya adalah hukum. Selama tidak melanggar hukum, bagi saya soal tradisi itu bisa diperdebatkan. Tapi Gus Ulil kan nggak setuju kan dengan tradisi saya itu? Saya sendiri ada yang saya nggak setuju. Nggak yang soal tadi tuh ngesot segala itu. Gus gini, sedikit ya. Jadi sebenarnya harus ini juga. Jadi saya mohon maaf ini dalam pikiran saya aja. Saya itu bukan Wahabi ya. Dan saya tuh tidak berafiliasi dengan organisasi apapun, dengan ormas apapun, dan saya mengatakan saya tidak bermazhab dalam teologi, dalam fikih dan sebagainya. Jadi saya bukan yang seperti itu. Tapi maksud saya adalah seperti ini. Coba bisakah kita maju seperti Jepang? Kalau nggak salah Gus Ulil pernah ngomong seperti ini dalam artikel. Saya lupa Gus Ulil apa siapa dari Utan Kayu itu. Tapi kurang lebihnya seperti ini. Ada tradisi, dan tradisi itu harus kita hormati. Budaya itu harus kita hormati. Dan kita harus pegang teguh. Dan kita harus wariskan kepada generasi selanjutnya. Tapi manifestasi dari tradisi itu wajib kita rombak sesuai dengan perkembangan zaman. Semisal, masyarakat di Papua ada sebagian di antara suku-sukunya yang ketika putra atau putrinya meninggal dunia, maka si ibu harus motong jarinya. Nah, apakah itu harus dilestarikan? Sebenarnya itu adalah manifestasi dari sebuah tradisi. Idealitanya sesungguhnya adalah rasa belas kasihan ibu kepada anaknya, kan begitu ya. Nanti manifestasi dari culture itu bagaimana adalah potong jari. Nah, apakah kita harus pertahankan itu? Ya enggak juga. Kenapa tidak seperti Jepang? Jepang itu ketika dia ada restorasi Meiji, kemudian ada kaisar yang merombak semuanya, kaisar itu bilang, kuncir samurai itu jahat, tinggalkan. Samurai, katana itu sekarang ketinggalan zaman, ganti dengan senapan. Itu banyak di antara para samurai itu yang mending bunuh diri daripada harus melepas pedangnya itu. Tetapi kebanyakan masyarakat Jepang pada akhirnya mengikuti kaisar. Berubah. Apakah tradisi mereka berubah? Tidak. Kesetiaan mereka tetap. Kedisiplinan mereka tetap. Janji mereka, memegang janji mereka tetap. Kemudian efisiensi mereka itu tetap, dan lain sebagainya. Sekarang, bahwa secara idealitanya itu adalah bahwa kita wajib menghormati guru, wajib menghormati orang yang memberikan pengetahuan, wawasan, dan inspirasi kepada kita. Itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi caranya, apakah dengan membungkuk, apakah dengan bersalaman, apakah dengan ngesot, dan sebagainya, itu adalah manifestasi. Dan manifestasi itu bisa dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga ketika zaman sekarang melihat, dengan sorot kameranya ditampilkan kemana-mana, kemudian NU dan pesantren dilabeli feodal, dan karena itu maka itu akan menjatuhkan harkat dan martabatnya, maka pembelaan yang paling proporsional dari NU seharusnya adalah yuk kita tinjau ulang tradisi itu. Karena itu adalah cara kita untuk menyelamatkan harkat dan martabat kita. Dan kayak gini nih. Coba sekarang mari kita ilustrasikan. Pak Kiai Sahal mau ketemu dengan Pak Prabowo Subianto. Di tengah jalan bertemu dengan saya. Lalu saya mohon maaf, ini cuma ilustrasi. Pak Kiai Sahal ternyata bau mulut. Ketemu sama saya. Aduh, saya berpikir untuk menyelamatkan harkat martabat Pak Kiai Sahal di depan Pak Prabowo, saya harus bilang, Pak, ini makan permennya, Bapak mohon maaf bau mulut.
seandainya reaksi dari Kiai Sal, kamu kok ngehina saya sih? Ya terserah saya dong. Saya gini ya gini aja. Lalu bertemu dengan Pak Prabowo. Saya yakin pertemuan itu adalah pertemuan yang tidak nyaman dan mungkin menghasilkan sesuatu yang buruk. Begitu kan? Nah, sekarang saya sampaikan. Pesantren itu yang salaf dengan semua atribut-atribut manifestasi budaya dan kulturnya itu sekarang membuat NU-nya dihujat, membuat pesantrennya dijelek-jelekan, membuat Islamnya terstigma oleh masyarakat. Lalu saya bilang, please, itu kultur bisa diubah, manifestasinya aja yang diubah. Hormat kita kepada guru bisa aja diganti. Misalkan, setelah kita lulus dari itu, kita belikan guru kita itu mobil mewah, atau kita bikinkan pesantren baru dan sebagainya, itu bisa. Tapi yang disorot di muka bahwa kita harus ngesot, itu sama sekali tidak sakral, itu produk kebudayaan, produk akal pikiran manusia, bisa dirombak kapanpun, demi kebaikan umat Islam, kebaikan lembaga pendidikan yang namanya pesantren, dan demi kebaikan Nahdlatul Ulama kultural. Bisa nggak saya mengajukan argumentasi itu? Ya, bisa banget, Ya. bisa banget, dan secara faktual ya di dalam beberapa isu terjadi. Jadi tadi saya katakan bahwa perubahan-perubahan internal di dalam tubuh Nahdliyin, baik di pondoknya maupun di luar pondoknya, itu terjadi dari waktu ke waktu. Misalnya, ya, nah di sini pentingnya pembedaan antara orang dalam dan orang luar, Guru Gembul. Orang yang dari dalam tahu betul apa yang terjadi pada tahun 80-an dulu dengan pondok pesantren sekarang ini. Bagaimana transformasi yang terjadi pada banyak level, itu banyak sekali. Memang kita tidak bisa, ya mungkin kalau disebut kesalahan, mungkin kesalahan kita tidak mengabarkan ini seluruhnya kepada pihak luar. Nah, makanya saya katakan begini, momen ini sebetulnya ini momen yang bagus. Momen ini adalah momen bagus bagi kalangan pesantren untuk mengkabarkan dirinya kepada keluar. Apa sih pesantren itu? Kalau misalnya ada hal-hal yang problematis dipersoalkan oleh pihak luar, ya, nah mari kita bicarakan. Pesantren bisa menerima, bisa tidak. Nah, karena pondok itu juga banyak, ya, beragam. reaksinya juga macam-macam, ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi menurut saya sekarang ini adalah momen yang tepat bagi kalangan pesantren untuk menceritakan dirinya kepada keluar, mengedukasi publik. Ini saya bilang kepada teman-teman di NU, ini sekarang saatnya. Jadi ini memang menurut saya di satu pihak ini adalah musibah, tanda kutip, tapi juga ini adalah berkah. Blessing in disguise sebetulnya. Karena kesempatan ini kesempatan bagus untuk koreksi ke dalam, tetapi juga sekaligus mengoreksi pandangan orang luar tentang orang dalam. Sekaligus juga mengoreksi pandangan orang dalam yang itu memang tidak bisa dipertahankan. Ya. Jadi bagi saya, makanya ini menurut saya proses saling belajar, ya, saling mengedukasi. Tapi menurut saya memang kita dari via NU ini, terutama akhir-akhir ini ya, setelah minat peneliti luar terhadap NU dan juga Muhammadiyah berkurang. Sekarang ini di akhir-akhir ini minat peneliti itu lebih banyak ke kelompok-kelompok radikal. Karena radikal pun berkurang, Gus. Sekarang ini yang minat itu tentang Cina. Jadi tema Islam sebenarnya sudah sewu ya dari segi geopolitik, nggak seksi lagi sebenarnya. Jadi kalau di barat masih di barat masih. Ya. Tapi ini Gus, ini kan soal pentingnya mengabarkan apa yang dilakukan dan akan dilakukan oleh NU ya, oleh pesantren ya. Kan ada ungkapan no picture sama dengan hoax. Ya betul. Nah itu saya kira dalam era sekarang itu penting sekali ada semacam entah itu video atau testimoni atau apa dari orang dalam yang meng-tackle isu-isu ini gitu. Jadi misalnya tadi itu, misalnya bukan hanya isu-isu yang video-video potongan-potongan ya, itu perlu misalnya kayak jeruk tadi itu perlu di-tackle, itu bahaya banget itu. Ya. Atau misalnya soal hal-hal yang dipersepsikan negatif, kerja perbudakan gitu misalnya. Atau yang tadi itu atas nama tabarukan terus makanan direbut gitu misalnya, diperebutkan. Nah, itu kan dari pihak apa yang dilakukan, pembaharuan internal yang dilakukan oleh
piecemeal reform ya yang dilakukan di dalam internal itu perlu ada buktinya gitu loh Gus, dalam bentuk video atau testimoni. Kalau enggak itu enggak efektif Ya makanya gitu. saya bilang bahwa ini kesempatan bagi kita teman-teman NU untuk mengabarkan dirinya keluar dan mengedukasi via keluar. Dan dalam hal ini saya kepingin mengatakan kepada pemirsa di sini, sebetulnya dalam beberapa waktu terakhir, mungkin 10-15 tahun terakhir ini, itu kita sudah melakukan langkah-langkah yang bagi saya cukup cukup maju. Jadi NU itu punya aplikasi atau super app yang bagi saya cukup bagus sekali. Di antara app super app atau aplikasi Islam, mungkin ini salah satu aplikasi yang terbaik, yaitu NU Online. Nah, di dalam NU Online itu, ini sekaligus mengabarkan sesuatu kepada keluar ya, bahwa sebetulnya via NU itu sudah berusaha untuk mengabarkan keluar melalui aplikasi ini. Di sini kita menceritakan keluar apapun yang ada dalam tradisi kita, tradisi keagamaan, tradisi keilmuan, tradisi kekiaian, kesantrian segala macam itu ada di sini. Sudah banyak publik yang tercerahkan melalui aplikasi ini, tetapi lagi-lagi Mas Sahal ya, kalau sudah media sosial, kita kadang-kadang ya tidak bisa mengendalikan. Jadi media sosial ini adalah wilayah terra incognita yang kadang-kadang kita nggak bisa duga. Ya sudah. Dan juga gini, saya sendiri juga sadar bahwa percakapan dalam media sosial ini ya kadang-kadang penting, kadang-kadang tidak penting, karena percakapan ini bertahan hanya 2-3 hari saja. Ya kan? Setelah ini kita nggak tahu apa yang dipercakapkan publik kan. Jadi apa yang kita kira menit ini penting, tiba-tiba menit berikutnya jadi nggak penting karena ada isu lain gitu. Nah, perubahan tidak bisa bekerja dengan algoritma 1 menit, 2 menit seperti itu. Di NU sendiri ada algoritma lain yang kita kerjakan. Kita melakukan perbaikan ke dalam. Misalnya gini, ini saya kabarkan keluar. Ada hal yang mungkin bagi orang luar tidak penting. Kita sekarang di NU ini mengerjakan satu program. Ini dikerjakan oleh Lakpesdam PBNU, lembaga saya di dalam PBNU ini, yaitu untuk menangani masalah perkawinan anak misalnya. Sesuatu yang ya orang nggak banyak membicarakan karena ini nggak kontroversial kan, atau nggak jadi viral. Jadi perkawinan anak kita mencoba untuk mengatasi masalah ini, masalah serius sekali, jarang dibicarakan perkawinan anak ya. Itu tradisi yang mengakar dalam masyarakat, kita juga perlu menangani itu. Ada yang banyak yang masih mengatakan, kawin anak itu oke secara agama, tapi kita mencoba memberikan pemahaman secara pelan-pelan ya. Macam-macam yang lain-lain juga banyak. Jadi memang kita punya kelemahan dalam hal-hal tertentu, tapi kita juga punya sesuatu yang saya anggap bagus, melakukan perubahan-perubahan dalam tradisi kita. Nah, memang kurangnya kita menceritakan naratif making keluar itu. Naratif making enterprise gitu ya. Tapi saya jengkel dengan situasinya, tapi juga sekaligus gembira karena ini momen punya kesempatan momen untuk otokritik ya, perbaikan ke dalam, tapi juga momen untuk, nah ini penting juga kalau kita memahami hukum sosiologi ya. Masyarakat itu ini kasarnya lah ya. Ya kalau Anda diserang, ya pasti nyerang balik. Ya itu kan hukum biasa itu. Cuma nyerang baliknya gimana gitu kan. Tapi kalau nggak ada serangan balik, bagi saya kalau nggak ada reaksi kepada Trans 7, wah bahaya itu. Itu malah justru nanti soliditas internal bisa. Jadi kita perlu mengkanalisasi kemarahan teman-teman NU ini secara terstruktur dengan baik ya. Karena bagi saya kadang-kadang kemarahan seperti ini menunjukkan bahwa sebuah organisasi masih punya soliditas. Karena kalau sudah tidak peduli, kalau orang sudah tidak peduli kepada sesuatu, ya dia dilukai diam saja. Bahwa suatu masyarakat dilukai masih bereaksi, berarti dia masih hidup sebagai organisme. Dia melakukan reaksi balik. Nah, cuma kalau reaksi baliknya kontraproduktif, ya kita kritik. Oke, kita kritik ya.
Dan juga reaksi balik itu juga harus jangan kontraproduktif. Ya. Nah, makanya ini mungkin Iya. kita perlu dengar juga dari pandangan dari orang yang sangat fasih dalam dunia medsos ya. Kayak Guru Gembul. Ya, Karena betul. dia yang melihat sendiri. Ini kan sosok yang sangat Saya sendiri menghargai. kan pemain juga dalam Iya, medsos tapi juga. kan Gus Ulil temanya macam-macam, soal tenis, jadi banyak dia urusannya, nggak hanya NU. NU tuh mungkin malah cuma 30% kali dari Trump urusan dia. Iya, dia Trump and tenis. Tapi poin saya adalah ini kan contoh Guru Gembul ini contoh orang yang dia katakan aja dari luar pesantren yang sangat menghargai, mengapresiasi jasa pesantren, Ya. nilai penting pesantren, tapi resah ketika pesantren dalam representasi di medsos atau di media itu seperti itu. Ya. Dan lebih resah lagi, kok respon pesantrennya kok malah kontraproduktif, gitu kan? Ya. Jadi itu yang silakan. Sebenarnya saya nggak benar-benar luar sih. Kalau Oke. misalkan kita mau lihat ini ya, dalam artian saya tuh membantu pembangunan pondok pesantren tuh sampai 2 sekarang tuh. Kemudian saya tuh ada 1 pondok pesantren binaan dalam tanda kutip yang di dalamnya itu. Nah, ini menarik info ini. Iya. Jarang diketahui ini. Jadi saya tuh ada pesantren di Malang sana dan itu santri-santrinya di sana itu nggak bayar tapi suruh kerja bikin AI. Makanya nanti di sana teman-teman saya yang di sana itu ada aplikasi namanya Ki AI. Nah, tapi belum selesai, belum Roannya beres. bikin AI. Iya, roannya bikin Iya. Nah, saya bilang, jadi sebenarnya gini, pesantren itu yang gotong royong itu bukan kerjasama. Gotong royong itu ideologi di mana kita bisa hidup bermasyarakat tanpa uang dan tanpa otoritas terpusat. Jadi gotong royong yang dipahami oleh Bung Karno yang dengan itulah Karl Marx kemudian menjadikan itu sebagai referensi komunisme gitu kan. Nah, jadi gotong royong yang dimaksud di pesantren itu sebenarnya saya bela, saya dukung, di mana pada waktu itu kiai-kiai itu tidak memiliki, tidak memungut biaya, tapi dia punya aset yang besar. Jadi ada peternakan, ada perguruan silat, ada berbagai padepokan pengobatan dan sebagainya. Santri-santri yang masuk ke sana nggak bayar, tapi dia kerja di sana, siang bekerja, malam belajar. Lalu dari mana mereka makan minumnya? Ya dari tempat itu juga. Makanya nanti PKI itu marah-marah disebutnya setan desa karena wilayah yang luas dikuasai oleh segelintir kecil orang gitu dalam kan. tradisi Israel itu kibbutz. Iya, Sebenarnya itu kibbutz. sosialisme itu. Iya, Ya, terus. Nah, balik lagi. Nah, tapi ini tidak masuk ke medsos. Yang masuk ke medsosnya itu adalah perbudakan. Kenapa? Yang saya barusan lihat dari Gus Ulil, saya mohon maaf ya. Ada kontradiksi dalam perkataannya di mana di satu sisi bahwa ini berkah karena disinilah kesempatan kita untuk mempromosikan, untuk menyampaikan kepada orang luar bahwa kami itu begini loh. Tapi caranya ternyata adalah dengan menggeruduk. Yang menggeruduk itu sebenarnya istilah menggeruduk itu nggak tepat sih. Yang Apalah? tepat itu demo. Oke, sebenarnya. demo itu di media sosial kita itu menaikkan sentimen negatif kepada pesantren itu jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, apakah ini terra incognito seperti yang tadi disebutkan, yang bahkan kita ini bisa. Makanya di dunia politik kita, di dunia finansial kita kenal dengan istilah buzzer. Kenapa? Karena mereka sepakat dan mereka tahu bahwa media sosial itu bisa dikendalikan. Jadi bukannya tidak bisa dikendalikan, sebaliknya bisa dikendalikan. Misalkan, bagaimana cara menutupi korupsi Pertamina? Ijazah Pak Jokowinya dinaikkan. Misalkan begitulah ya. Nah, itu tuh ada rumusnya. Dan algoritma itu bahkan ada kampusnya, ada jurusannya. Kawan saya, Kang Ferry itu masuk di jurusan itu. Algoritma Ferry itu Irwandi. iya, betul. Okay. Algoritma tuh bagaimana? Dia tuh paham itu. Karena betapapun memang kalau perkataan orang, kalau pikiran orang, hati orang, itu memang nggak bisa kita kendalikan. Tetapi media sosial itu bisa kita kendalikan. Saya sering bilang misalkan gini, dulu ada kasus Rohingya yang kita bersimpati luar biasa kepada mereka. Tapi begitu mereka datang sebagai pengungsi, dalam waktu 1 minggu kita langsung negatif, menghujat dan mengusir mereka. Media sosial kita itu butuh 20 influencer doang, Pak. Untuk mengubah kecintaan kita pada Rohingya
berubah menjadi kebencian yang luar biasa terhadap mereka, cukup butuh 20 influencer. Ya. Dari partai anu. Maksudnya dari sana lah. Nah, maksudnya sebenarnya saya mengajak warga NU karena label kita Islam, label kita adalah agama, label kita adalah moralitas. Kita memasuki sebuah zona di mana ada yang namanya media sosial, kita tuh sebenarnya bisa masuk ke situ dan walaupun katakanlah tidak bisa mengendalikan karena pemain yang mengendalikannya banyak. Kita tuh yang mengendalikannya jadi kuat-kuatan sebenarnya di sini. Tapi dengan adanya kita di sini misalkan counter narasi kita jelaskan, kemudian ada apa segala rupa, itu sebenarnya bisa membantu NU, membantu pesantren menjadi lebih baik. Karena sekali lagi ya, ketika sekarang kita punya kesempatan untuk menyampaikan ini loh pesantren kayak gini, tetapi kemudian yang keluarnya adalah media sosial kita, bukan NU-nya. Media sosial kita mewartakan demonya, maka masyarakat menjadi semakin tidak simpatik pada gerakan itu. Kita sepakat marah adalah bagian dari jiwa manusia. Tetapi bagaimana cara kita marah adalah ditentukan oleh kebijaksanaan. Jadi ini kesempatan betul, ini kesempatan. Maka saya ajak warga NU, kendalikan medsos. Bukannya pasrah bahwa itu adalah wilayah yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kendalikan juga. Dan juga ini Mas Sahal, ya ini observasi saya ya. Ini ada satu perkembangan yang saya kira harus saya sadari sebagai bagian dari warga NU dan harus disadari juga oleh teman-teman saya di dalam kalangan Nahdliyin bahwa sekarang dunia kita ini seperti digambarkan oleh Jeremy Bentham, panoptikon, ya kan? Panoptikon itu adalah satu struktur bangunan di mana orang itu bisa diawasi seluruh gerak-geriknya dari sebuah pusat itu. Jadi nggak ada yang tidak terlihat sekarang ini. Nah, kenapa? Karena ada media sosial. Jadi ruang-ruang yang dulu tersembunyi, tidak pernah disorot oleh mata publik ya, sekarang menjadi tersorot ya. Nah, untuk waktu yang lama pondok pesantren mungkin terlindung dari sorotan ini. Tapi di era media sosial dengan produksi konten oleh siapa saja dan setiap detik ya, maka dunia pesantren tidak bisa mengelak dari situasi panoptikon ini. Jadi kita bisa dilihat oleh siapa saja sehingga kita juga tidak bisa mengabaikan bagaimana reaksi publik kepada apa yang kita lakukan di dalam dunia privat ini. Tidak semua reaksi publik benar, tetapi juga tidak semua hal yang ada di dalam ruang kita itu juga benar. Kita juga harus melakukan perbaikan, rekontekstualisasi dan seterusnya. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga ini. Kasus yang sama terjadi sudah sebelumnya, yaitu pada kasus para dai-dai. Dai-dai selama ini yang ceramah-ceramah itu kadang-kadang kan memproduksi satu pernyataan yang mungkin kalau diucapkan di kalangan internal umatnya tidak soal. Begitu direkam, kemudian disebarkan keluar, orang kemudian marah kan. Yang pernah menjadi tanda kutip korban dari ini adalah Ustadz Abdul Somad, ya kan? Beberapa kali dia menjadi bahan bulian karena ceramahnya yang dianggap politically incorrect. Nah, sekarang teman-teman atau warga NU, saya dan teman-teman ini sekarang berada pada situasi itu. Jadi ini juga menurut saya situasi yang harus direaksi dengan atau direspon dengan baik ya. Artinya ya hati-hati. Kita harus apa yang kita lakukan di dalam rumah kita ini tidak seluruhnya private, tapi juga ada ini karena panoptikon tadi itu ya. Ada mata-mata dari luar yang bisa melihat itu dan juga yang ini ingin saya sadarkan juga bahwa ya memang ini normal lah. Ada orang-orang yang memang tidak suka pada NU, memang dari cara pandang keagamaannya dan mereka berusaha untuk mengamplifikasi suara-suara negatif mengenai NU ini. Ini juga fakta yang nggak bisa kita kita negasikan. Tapi oke lah,
memang ya begitu itu dalam masyarakat. Ada yang suka kamu, ada yang tidak. Dan dalam era media sosial, kelompok yang tidak suka kamu pasti akan mencari kesempatan untuk memagnifikasi, memperbesar sentimen negatif kepada kamu. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Nah, ini yang tantangan besar memang. Ya. Dan juga jangan mengeneralisir setiap kritikan atau serangan terhadap NU dianggap sebagai bagian dari kelompok yang nggak suka. Ya. Kan gitu kan ada juga yang genuine karena justru cinta sama pesantren, betul, karena justru suka cinta sama itu NU. Betul sekali. Ya. Maka dia nggak pengen NU itu seperti ini terus, gitu kan. Jadi makanya dia melancarkan kritik, kan gitu Gus. Itu yang juga harus dilihat gitu. Jadi kritik tidak semua ihana, menghina, tapi juga ada kritik yang lil bina ya, untuk membangun gitu ya. Untuk membangun. Nah, saya kira ini kayaknya closing yang bagus ini. Iya, dan juga ini kalau dulu kan istilah kritik membangun itu kan kesannya biasa aja ya. Maksudnya itu kan sejak zaman Orde Baru gitu kan. Kalau dipakai bahasa Arab kok bagus ya? Bagus. Kritik yang lil bina itu kesannya kok jadi beda gitu. Oke, terima kasih Gus Ulil dan Guru Gembul atas obrolannya. Saya kira ini cukup panjang dan menurut saya inilah. Insya Allah bagus lah ya. Bagus lah. Bagus. Apalagi kostum kita kan sudah serius gitu. Oke, terima kasih Gus Ulil dan Guru Gembul. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.